Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Puji Subakti yang insya Allah akan menemani teman-teman semuanya di rumah untuk belajar bareng di rumah. Apa tema belajar kita hari ini? Check it out. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pertidaksamaan harga mutlak. Pertidaksamaan pasti nanti dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, teman-teman. Harga mutlak itu disimpulkan dengan tanda seperti ini, teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Nah, pernah nggak teman-teman, misalkan nih ada sebuah mobil ya, sebuah mobil lagi berhenti, kemudian dia bergerak sebelah kanan sejauh 5 meter, atau juga di sebelah kiri sejauh 5 meter misalkan. Nah, di sini teman-teman, apakah jarak untuk dia bergerak ke sebelah kanan dengan jarak dia bergerak ke sebelah kiri, apakah itu yang disebut sebagai harga mutlak? Nah, itu adalah gambarannya teman-teman. Jadi, pernah nggak teman-teman mengira bahwasanya jaraknya negatif? Tidak pernah. Jadi, walaupun dia itu bergerak ke kanan ataupun ke kiri, itu disebutkan sebagai pertidaksamaan harga mutlak yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Nilai mutlak sendiri didefinisikan sebagai suatu jarak ya. Ini jarak, namanya jarak berarti nilainya selalu positif. Jarak X titik pusat pada garis bilangan, oleh karena itu jarak selalu bernilai positif. Misal nih teman-teman, teman-teman punya ya ilustrasinya ya. Nih, ini misalkan ini adalah jarak titik 0 yang kurang dari 5 misalkan. Ini ada 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini terus ya. Berarti jarak dari 0 yang kurang dari 5 misalkan. Kan sini ya teman-teman ya. Nih, ini juga sama. Apakah dia ini negatif? Apakah ini negatif? Semua itu adalah positif. Sehingga definisi dari harga mutlak itu sendiri adalah harga mutlak dari X itu adalah X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai harga mutlak dari X itu adalah negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Jadi ada dua definisi teman-teman. Bisa dia itu X, bisa itu juga negatif X, tergantung dari X yang digunakan. Jika X-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka definisi harga mutlaknya adalah X. Jika dia kurang dari 0, maka definisi harga mutlaknya adalah negatif X. Misal nih, harga mutlak 5. Berapa teman-teman? Ini kan berarti X-nya lebih dari 0 ya. Lebih dari 0, maka nilainya adalah 5. Sekarang harga mutlak dari min 3. Min 3 ini kan berarti kan kurang dari 0 ya. Kurang dari 0, maka di sini adalah negatif dari X, negatif dari min 3. Berapa? 3. Nah, ini hasilnya selalu positif. Jadi teman-teman, untuk pertidaksamaan harga mutlak itu punya sifat-sifat, diantaranya sebagai berikut. Harga mutlak X kurang dari A itu jika dan hanya jika X-nya itu terletak antara negatif A sampai dengan A. Jadi misalkan saya punya harga mutlak X kurang dari 3 nih, misal nih. Maka ini artinya jika dan hanya jika X-nya itu terletak antara negatif 3 sampai dengan 3. Gini. Berikutnya dengan ini. Hati-hati teman-teman, ini sama aja, cuma di sini kurang dari atau sama dengan. Untuk yang ini, kalau harga mutlak X lebih dari 3, jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari negatifnya ini, berarti negatifnya 3, atau X-nya lebih dari 3. Biasanya yang lebih banyak digunakan ya ini teman-teman semuanya ini ya. Ini, kemudian ini juga banyak digunakan nih. Nah, misal nih, harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Otomatis jika dan hanya jika harga mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yuk kita kembali ke contoh. Nah, kita punya contoh nih.
harga mutlak dari 2x min 5 kurang dari 3. Maka penyelesaiannya adalah kita menggunakan sifat yang keberapa? Sifat yang kedua. Sifat yang kedua bunyinya adalah harga mutlak X kurang dari 3, maka dia itu terletak antara negatif dari ini sampai positifnya ini. Sehingga yang di dalam kurung ini, dalam tanda mutlak ini, berarti 2x min 5 itu terletak antara min 3 dengan 3. Nah, seperti sebelumnya, untuk menghilangkan ini, maka ini harus ditambahkan dengan 5. Maka di sebelah sini juga harus ditambah dengan 5. Ya kan? Sehingga kita dapatkan 5 min 3, 2. Di sini tinggal 2x. Di sini adalah 8. Nah, di sini, maka nilai x-nya berapa? Benar sekali dibagi 2 semua ya. Kita dapatkan x-nya adalah lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Atau x-nya terletak antara 1 dengan 4. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah kurung buka 1,4. Untuk menggambarnya teman-teman, karena ini tidak ada sama dengannya, maka di sini lubang ya 1 dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ada di sini. Bagaimana? Contoh berikutnya ini teman-teman. Kalau teman-teman punya harga mutlak 2x plus 3 itu lebih besar atau sama dengan 4x plus 5 ya di sini. Teman-teman ingat sifat yang ke berapa tadi? 9 ya, bahwasanya kita punya harga mutlak x itu sama dengan akar x kuadrat jika dan hanya jika apa tadi? Harga mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Sehingga kalau punya seperti ini teman-teman tinggal apa? Benar sekali. Ini dikuadratkan. Berarti 2x plus 3 kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 4x plus 5 kuadrat. Nah, sini kita jabarkan jadi 4x kuadrat plus benar 12x plus 9 lebih besar atau sama dengan ini berapa? 16x kuadrat 40x plus 25. Pindahkan ke salah satu ruasnya ya, atau ke kiri boleh, ke kanan boleh. Nah, ini 4x kuadrat plus 2x plus 9 ini pindah ke sini jadi min 16x, jadi 4x min 16x min 12x kuadrat ya. 12x min 40x jadi min 28x. 9 min 25 berarti min 16 ya. Oke, bisa nggak ini dikecilin nih? Boleh dong. Teman-teman bisa dibagi berapa ini di sini? Bagi min 4 semua. Kalau bagi min 4 semua kita dapatkan 3x kuadrat plus 7x plus 4 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman bisa ngecek nih. Berapa nih? Ini kan titik penyelesaiannya itu adalah x-nya ketemunya adalah min 4/3 dengan min 1. Ini dengan cara memfaktorkan teman-teman masih ingat kan? Sehingga kita di sini adalah min 4/3 dan sini adalah min 1. Nah, karena ini kita boleh memasukkan atau mensubstitusikan di sini antara berapa yang 0 di mana? Oh, di sebelah sini nih. Kita coba 0 di sini. Apakah kita masukkan di sini 0? 3 dikali 0 kuadrat ditambah 7 kali 0 ditambah 4. Hasilnya positif kan? Maka di sini adalah positif. Otomatis ini adalah negatif. Dan sini adalah positif juga. Yang ditanyakan adalah pertidaksamanya adalah lebih dari atau lebih dari 0. Maka dia yang dipilih adalah yang positif. Sehingga penyelesaiannya adalah x-nya itu kurang dari min 4/3 atau x-nya itu lebih dari min 1. Ini kan kurungnya adalah kurung tutup. Berarti min 4/3 sampai sehingga digabung ya. Ini digabung dengan atau negatif tak hingga sampai negatif 1. Nah, sekarang teman-teman coba di rumah untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti yang tampil pada layar ini. Oke teman-teman semuanya, selamat bekerja. Teman-teman, perjalanan ribuan mil akan dimulai dengan langkah kecil, dimulai dari kebesaran. Sebenarnya kita bisa temui dari hal-hal yang kecil yang mungkin terlewatkan oleh. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.